Gugatan perdata ya? Ya, Ini gugatan apa? Bisa disebutkan gugatan apa? Berapa orang yang menggugat dan kenapa baru sekarang? ya. Jadi gini Mas, ini karena konsepnya kan usut tuntas ya. Jadi kita pidana jalan, perdata jalan, kita juga kemudian memperhitungkan keluarga korban ya, pasca meninggalnya keluarganya, apakah kehidupan selanjutnya bagaimana. Meskipun nyawa itu tidak sebanding berapa rupiah pun. Tapi kita usahakan untuk kepentingan korban kita ajukan gugatan 1365 perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata. Nanti soal teknisnya nanti Bang Haris dan rekan-rekan yang lain akan menjelaskan. Pak, ini mewakili berapa korban Pak? Bang Haris. Ya, ini yang digugat ini ada 8 ya, 8 subjek hukum. Kami mewakili 7 korban atau keluarga korban dari peristiwa Kanjuruhan. Selain 8 tergugat, ada juga 3 turut tergugat. Nah, pada dasarnya, pada intinya, secara umum gugatan ini sebetulnya lewat dalil perbuatan melawan hukum itu kami meminta pertanggungjawaban terhadap terutama yang 8 yang tergugat ini untuk berdasarkan sejumlah ranah hukum, misalnya pertanggungjawaban korporasinya, lalu juga dari sisi keperdataan yang lainnya, lalu dari sisi administrasi, lalu dari sisi perlindungan konsumen. Ini semua adalah hal-hal yang kami dalilkan, termasuk juga regulasi seputar olahraga sampai juga aturan-aturan internasional yang diproduksi oleh FIFA. Nah, jadi ini semua adalah dasar-dasar kami untuk meminta pertanggungjawaban terhadap 8 entitas atau 8 subjek hukum yang turut terlibat di dalam peristiwa Kanjuruhan. Nah, fakta saya pikir sudah tergambarkan dengan lugas dan tegas lewat TGIPF. Jadi fakta-fakta tersebut yang kami lanjutkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap 8 entitas ini. Proses ini bisa berjalan. Ini tidak hanya, yang utama memang adalah memulihkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin haknya korban dan keluarga korban. Akan tetapi jauh juga lebih penting adalah ini adalah pelajaran, karena menurut saya ini peristiwa yang sungguh tidak bisa ditolerir. Ada 130 lebih orang meninggal, lalu pengusutannya secara pidana juga masih banyak kelemahan. Lalu di tengah proses yang menurut saya tidak baik dan kurang maksimal, pemerintah memberanikan diri untuk menggelar kembali Liga 1, masih juga dimainkan malam hari, ya, lalu masih berani menggelar AFF di tengah kedukaan warga Malang, para Aremania, para korban. Jadi menurut saya menganggap bahwa ini adalah salah satu ya, teman-teman tangkap ini adalah bentuk juga partisipasi warga Malang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 8 itu berarti siapa aja? Siapa? 8 itu siapa aja? 8 ini PSSI, lalu ada Dewan Pengawas PSSI, lalu PT Liga Indonesia Baru, Panitia Penyelenggara Arema FC, Security Officer BRI Liga 1 2022-2023, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, dan terakhir Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Turut tergugatnya ini ada 3, Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Turut tergugatnya 4, yang terakhir adalah pemerintah Kabupaten Malang. Jadi kalau ada Kementerian PUPR nih, karena kami juga masukkan di sini materi soal menolak Stadion Kanjuruhan dibongkar, karena itu masih menjadi tempat kejadian perkara,
lalu juga ke depan untuk kepentingan korban, keluarga korban dan masyarakat di sekitar Kabupaten Malang. Itu akan menjadi, kami meminta untuk dijadikan tempat memorial ya. Iya. Kayak semacam museum sepak bola dan museum kemanusiaan. Kira-kira seperti itu. Sip ya. Ya. Cukup? Cukup. Oke.